Oke, kita lanjut di soal nomor 68. Di sini udah jam setengah 11 malam. Oke, di soal nomor 68 yang ditanya adalah introduksi spesies eksotik merupakan faktor utama terjadinya penurunan biodiversitas. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah introduksi spesies eksotik ini menyebabkan penurunan dari biodiversitas. Biodiversitas itu adalah diversity ya, keragaman. Ada kata bionya berarti keragaman, ada kata bio berarti tambahin aja makhluk hidup. Nah, biodiversitas keragaman makhluk hidup itu disebabkan oleh dua, yaitu richness species atau kekayaan jenis, kekayaan dari jenis alias spesies, sama abundant alias kelimpahan, kelimpahan suatu spesies. Contoh, kelimpahan spesies jenis. Contohnya misal kayak gini, simple Indonesia lebih diversity, lebih beragam dibanding katakanlah Sahara, karena di kita kekayaan jenisnya mana, gua underline ya, kekayaan jenisnya itu lebih banyak ya, spesies di Indonesia lebih banyak. Di sini ada orang utan, ada tapir, ada anoa, ada banyak banget dibanding kalau di Sahara ya, karena eh, tempat hidup di sini lebih mendukung dibanding di sana. Kelimpahan jenis itu adalah banyak enggaknya kayak gitu. Misal padang pasir isinya rumput semua. Nah itu kan berarti kelimpahan jenisnya ya cuma rumput aja kan. Itu nggak terlalu kaya, nggak terlalu beragam dibanding kalau misal hutan hujan tropis. Luasnya sama kayak padang pasir 1 hektar misal, tapi isinya banyak banget, berlimpah. Nah kayak gitu berarti biodiversitasnya tinggi. Nah, yang ditanya adalah introduksi spesies. Introduksi itu pengenalan ya. Pengenalan itu maksudnya adalah misal contohnya, nah kasus yang kayak di soal nomor 50 berapa tadi, ikan mujair ya. Eh, Orehoromis niloticus atau Mozambicus itu ikan nila atau mujair itu asalnya kan dari Mozambik alias atau dari ya dari Mozambik ya, dari Afrika. Nah, dia dibawa ke Indonesia, apa yang terjadi di sini jadi banyak banget. Kenapa? Karena dia sangat adaptif. Dia bisa makan ikan-ikan yang ada di Indonesia. Nggak semuanya sih. Ikan hiu nggak bisa. Nggak bisa dimakan sama mujair. Maksudnya adalah dia bisa di Indonesia bisa adaptif, bisa makan-makan ikan yang dipelihara di kolam kayak gitu. Jadi benar kalau introduksi spesies, misal kita masukin ikan mujair nih dari Afrika ya, misal mujair Afrika. Nah, kayak gini. Misal terus kita bawa ke kolam Indonesia. Dia dibawa ke kolam Indonesia. Nah, kayak gini kan. Nah, terus dia ternyata makan ikan-ikan yang di kolam kita. Nah, akhirnya adalah ya populasi ikan-ikan yang lain jadi punah kan? Jadi punah. Tapi apakah se ekstrim itu? Apakah yang menyebabkan penurunan biodiversitas itu adalah ikan mujair atau introduksi spesies eksotik? Spesies eksotik itu spesies dari luar ya, asing kayak gitu. Jawabannya enggak, karena ini kan kata kuncinya kan merupakan faktor utama. Berarti ini yang paling paling nyebabin penurunan kan? Nah, jawabannya enggak ya, karena faktor utamanya kenapa spesies banyak yang punah ya banyak ya, terutama ulah manusia ya. Misal kalau hutan itu dibabat habis, simple ya semua spesies pasti punah, termasuk manusianya, tinggal nunggu hari buat punah. Nah, berarti kepunahannya ya gara-gara ini ya, gara-gara faktor manusia ya. Sebab, jadi bukan faktor utama ya. Jadi gua ulang lagi, si Mujair ini datang ke Indonesia, kita introduce atau introduksi, dan misal itu menyebabkan karena dulu kita nggak pernah tahu apakah ikan di Indonesia itu bisa dimakan atau enggak. Ternyata waktu dipindah ke Indonesia dia bisa dimakan ya, berarti menyebabkan kepunahan. Tapi apakah itu menyebabkan faktor utama? Gua ulang lagi, itu enggak. Sebab spesies eksotik mempunyai toleransi ini ya, spesies eksotik mempunyai toleransi yang lebar. Toleransi yang lebar terhadap suatu parameter lingkungan. Berarti kalau misalkan toleransinya lebar, misal kalau misalkan gue punya kayak gini, ada katakanlah ikan yang nggak bisa pindah-pindah, um, atau apa ya? Ya misal gue punya ikan, dia cuman bisa hidup di suhu 4 derajat Celcius. Bisa nggak menjajah dunia ikannya?
nggak bisa ya. Nah, tapi kayak misalkan kenapa ikan mujair misal si ini kenapa bisa ke Indonesia dari Afrika terus bisa nyebar kemana-mana, ya berarti toleransi dia terhadap lingkungan sangat luas, sangat lebar, sehingga dia bisa kemana-mana. Sehingga spesies eksotik itu ya kalau bisa tumbuh ya berarti artinya mereka memang mempunyai toleransi yang lebar terhadap suatu lingkungan kayak gitu. Jadi ini jawabannya benar dan yang pertama adalah salah karena faktor utama. Kalau salah benar berarti jawabannya adalah D. Kalau tidak berubah opsinya, gitu.